Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Pagi hari ini, Engkau sudah menggerakkan hati kami untuk bersama-sama datang berkumpul, untuk bersatu hati dengan seluruh jemaat Tuhan yang sudah Tuhan kumpulkan pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami masih diberi waktu yang cukup panjang, cukup nyaman untuk kami ini bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan sekarang apabila kami akan membiarkan anak-anak kami, mereka belajar bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang sudah Tuhan persiapkan, kami mau melepaskan mereka, kami mau membiarkan mereka bersama-sama dengan Sang Firman itu sendiri, supaya setiap pelajaran, setiap ayat firman Tuhan, setiap perkara yang mereka pelajari hari ini itu menjadi dasar, menjadi fondasi yang kuat untuk hidup mereka pada saat yang ke depan nanti. Karena di depan kami ini, kami lihat pemimpin-pemimpin yang bahkan akan menggandeng tangan kami ketika kami nanti tua. Mereka akan menggandeng kami untuk membawa hidup seluruh jemaat Tuhan ini menjadi hidup yang lebih berbahagia, lebih dimuliakan oleh Allah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, saya ingin bertanya dulu sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar mudah atau mungkin lucu. Karpetnya baru loh ternyata. Saya baru menyadari ini, nggak bolong-bolong lagi ya. Terima kasih. Apa yang Bapak Ibu harapkan ketika kita ini berkumpul bersama-sama menyembah Tuhan? Yang Bapak Ibu harapkan apa sih? Atau bahkan tidak punya harapan sama sekali? Uslah pokoknya mau gereja, pokoknya orang telat jam 8 gitu. Atau Bapak Ibu datang ke gereja, berkumpul bersama-sama, Bapak Ibu punya harapan. Ketika kita menyanyi menyembah Tuhan bersama-sama, apakah ada harapan di situ? Atau sekedar, ya kalau ke gereja gitu ya, pokoknya nyanyi dulu gitu. Apa? Ya. Pertanyaan ini tiba-tiba muncul ketika begini Bapak Ibu. Tadi tuh ngerasain nggak kita lagi nyanyi sebelum Wonderful tadi apa? Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Ketika kita nyanyi lagu itu, yang kita pikirkan apa? Yang kita dengar apa? Yang saya dengar itu beda Bapak Ibu. Yang saya dengar itu gini, Yesus kau sungguh rosok-rosok yang rosok-rosok gitu. Bapak Ibu dengar itu enggak? Ya, gitu. Nah, itu memancing pertanyaan saya, apa sih ya sebetulnya kalau kita itu kumpul sama-sama seperti ini gitu. Apa yang ingin kita dengar, apa yang ingin kita rasakan, apa yang ingin kita terima gitu. Ya. Minggu lalu Bapak Gembala sudah memancing ke kami ini para pemimpin supaya kita ini bisa merasakan hadirat Allah. Ya, merasakan hadirat Allah itu bukan tanggung jawab orang-orang yang ada di mimbar ini Bapak Ibu. Bukan hanya mereka yang bertanggung jawab. Tetapi merasakan hadirat Allah adalah tanggung jawab kita bersama-sama. Ya, ini yang nyanyi di sini mau Krisdayanti, mau Sidney Muhidi, mau Yani namanya apa Yani Pesolima gitu. Siapapun yang mau nyanyi di sini, kalau kita yang ada di bawah kita tidak memberikan respon yang sama, kita nggak bisa merasakan hadirat apa-apa Bapak Ibu. Rosok itu tadi ya, suara-suara yang di luar, pemikiran-pemikiran yang di luar, ya ingatan-ingatan yang di rumah, bojoku loro ning omah misalnya, atau apalah gitu ya. Jadi ketika kita hadir dalam sebuah pertemuan ibadah, dibutuhkan sebuah respon dari setiap kita, respon yang
sama berjumpa dengan Allah secara bersama-sama, ya kan? Karena berjumpa dengan Allah secara pribadi itu kita sudah lakukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sampai Minggu pagi kita merasakan hadirat bersama-sama. Makanya namanya jamaah, jamaat bersama-sama. Ya, nanti setelah selesai saya menjelaskan tentang pelajaran hari ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih sebetulnya hadirat Allah itu. Ya, kita mau lanjutkan dulu Bapak Ibu, kita akan belajar sama-sama melanjutkan yang bulan lalu. Yang bulan lalu itu masih separuh tentang apa itu iman. Satu pelajaran yang sangat umum didengar setiap hari, ya bahkan mungkin sudah kita hafalkan ayat-ayatnya, tetapi sesuatu yang sangat mendasar di dalam hidup orang Kristen. Dan apabila kita memiliki cara pandang yang salah tentang arti kata iman, maka dasar yang salah ini akan membuat bangunan di atasnya salah semua. Begitu ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya melihat bahwa ini penting sekali buat setiap kita untuk kita pahami secara benar bersama-sama. Iman, bulan lalu kita sudah belajar bahwa muncul dari kata alif mem nun, ya, alif mem nun muncul dari 3 huruf ini, itu menjadi emunah, emet, aman, dan bahkan amin. Ya, nah emunah, emet, dan aman itu arti kata dari 3 hal itu hampir sama semuanya. Menyerahkan hidup kepada Allah. Makanya Abraham disebut bapak orang beriman, karena apa? Dia betul-betul menjadi teladan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Abraham tinggalkan rumah ayah ibumu, pergilah ke satu negeri yang nanti akan kutunjukkan. Bayangkan seperti itu, ya, nanti akan kutunjukkan, pokoknya tinggalkan dulu. Abraham taat, dia tinggalkan, ya. Makanya kata menyerahkan hidup yang sepenuhnya kepada Allah itu artinya beriman. Tapi juga berbicara tentang jujur, setia, konsisten, ya. Jadi iman itu tidak ada, imanku sedang anjlok nih, wah imanku sudah menyala-nyala, bukan seperti itu. Iman itu konsisten, stabil. Dia dapat dipercaya, dapat diandalkan, itu muncul dari kata aman, amanah, amanat, ya, hikmah, hikmat, aman, amanah. Amanah itu artinya dapat diandalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita disebut keturunan orang beriman? Keturunan orang beriman itu keturunan Abraham, keturunan bapak orang beriman, karena hidup kita ini dapat diandalkan oleh Allah. Buktinya apa Bapak Ibu? Ya, kalau saya tanya amanat, kapan itu kita ingat kata amanat itu di mana? Di Matius yang terakhir, ya. Kata apa yang muncul di sana? Jadikanlah semua bangsa muridku, itu apa? Ya. Dan kata amanat agung itu tidak pernah bisa kita temukan di Matius 28. Ya. Jadi, ya, amanah itu diberikan oleh Allah, oleh Yesus di Matius 28. Di sana dikatakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, itu artinya Yesus mempercayakan pekerjaan yang luar biasa besar itu, mengamanahkan itu kepada hidup setiap kita. Itu arti kata amanat agung. Nah, kalau kita sudah mengklaim bahwa kita ini adalah keturunan Abraham, kita adalah orang beriman, tetapi kita tidak melakukan amanahnya, kira-kira kita ini beriman nggak sih Bapak Ibu? Beriman itu artinya dapat dipercaya, dapat diandalkan. Ya, kalau ayah saya ngomong nanti kalau aku mati nggak usah pakai maisong-maisong ya, kelamaan. Nggak usah pakai upacara malam penghiburan, kebaktian penghiburan, nanti kelamaan gitu ya.
Nggak usah sampai dia ngomong nanti adik saya yang di Amerika itu kalau aku mati, kamu nggak usah lari-lari ya, pulang cepet-cepet ke Indonesia. Buat apa? Kalau mau lari-lari sekarang, waktu mumpung aku masih hidup, dia bilang gitu. Nanti kalau aku sudah mati, kamu lari-lari nangis-nangis, percuma, aku nggak bisa merasakan dia. Papa saya bilang gitu. Lah kok kejadian ya? Gitu. Jadi dia mati, dia berangkat gitu. Ya, nggak ada maisongan, nggak ada apa-apa gitu. Adik saya juga nggak sempat pulang. Nanti kalau aku mati petinya nggak mau dikasih bunga yang gitu. Terus mati mbak kok di kembang jadi. Ya kenyataan Bapak Ibu. Ya. Jadi kan sehingga waktu saya tidak bisa hadir dalam upacara penguburannya dia, saya itu bisa tenang sekali. Teman-teman saya di Palembang itu tanya, loh Pak David katanya bapaknya meninggal ya? Iya. Kok tenang gitu sih? Apa enggak sayang tuh sama papahnya? Malah saya ditanya gitu. Lah sayang Pak, kenapa kok enggak sayang? Loh kok bisa tenang seperti itu? Karena apa yang dia amanahkan itu kejadian semua Pak. Tenang hidup saya bilang gitu. Ya, nangis enggak? Ya nangis lah gitu ya. Hidup selama sekian puluh tahun bersama-sama pasti banyak kenangan. Ya nangis, tapi enggak yang kok mati gitu. Lah ya kan memang mati ya, satu saat kita semua yang akan mati. Ya itu amanah Bapak Ibu. Waktu Yesus mau mati, dia memberikan amanah kepada orang beriman. Nah pertanyaan saya ini akan saya tinggal kepada Bapak Ibu. Apakah kita masih berani berkata bahwa kita orang beriman ketika kita tidak melakukan amanahnya? Jadikan itu renungan dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya, apakah kita ini berani berkata bahwa aku ini orang Kristen, pengikut Kristus ketika kita tidak melakukan amanah itu? Ya, bulan lalu kita sudah belajar tentang ini. Ada beberapa jenis atau orang katakan kadang-kadang tingkatan gitu ya. Kalau tingkatan itu kok kayaknya mengerikan gitu ya. Ada beberapa macam lah jenis, kalau saya lebih suka seperti itu. Yang pertama artinya persetujuan pikiran. Yang kedua iman itu artinya pengharapan. Yang ketiga iman yang menyelamatkan. Kita belajar satu persatu ya Bapak Ibu. Persetujuan pikiran. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, kata percaya di sini dituliskan dengan alef nun nun itu tadi. Ya, kata percaya itu dituliskan di dalam emunah. Jadi di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 ini, di sana dituliskan mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Nah kadang-kadang kita hanya berhenti di sini. Kita hanya berhenti pada jenis iman yang pertama, yaitu pikiran kita yang setuju dengan kata-kata ini. Oh berarti kalau aku sudah mengaku, aku percaya di dalam hatiku, dan aku mengaku dengan mulutku Yesus, Engkau adalah Tuhan, maka aku akan diselamatkan. Dan orang berhenti di situ. Ya, itu jenis iman yang pertama. Artinya pikiran kita yang bersetuju bersama-sama. Karena kita berpikir bahwa itu ditulis di ayat Alkitab kan, ditulis di dalam Roma pasal yang ke-10 gitu. Bagaimana dengan ayat ini? Percaya kan? Kalau percaya bahwa Yesus itu Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Bagaimana dengan ini? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, satu Tuhan saja, itu baik. Tapi setan pun juga percaya. Lah apa setan disebut beriman? Bahkan setan gemetar. Lah kita itu gak gemetar loh Bapak Ibu. Kita itu datang kepada Tuhan itu dengan santai semaunya sendiri kadang-kadang. Enggak gemetar, setan aja gemetar. Kalau dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan, setan gemetar. Dan dia takut. Tapi kita dengan santai ngomong, kita ini orang beriman gitu, tapi enggak ada takut-takutnya sama Tuhan. Enggak melakukan apa-apa dalam iman kita untuk Tuhan. Ya, jadi mari
Jangan berhenti sampai hanya percaya dengan dalam hati dan mengaku dengan mulut. Ya, jangan berhenti hanya sampai di persetujuan pikiran. Itu boleh, setuju secara pikiran, setuju, tapi harus beralih kepada pertumbuhan iman yang selanjutnya. Ya, bulan lalu kita belajar namanya pengharapan. Ayatnya ada di Matius 9 ayat 20 sampai ke 21. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, kita belajar bahwa iman seorang perempuan ini luar biasa sekali. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Sampai Tuhan ngomong, siapa yang tadi yang pegang aku? Gitu ya. Karena Tuhan merasakan ada kuasa yang mengalir keluar dari hidupnya. Terus dia berkata, imanmu sudah menyelamatkanmu. Ya. Bukan sulap, bukan sihir. Bapak Ibu, saya mau menjelaskan dari mana sih perempuan ini punya iman seperti itu. Ya, supaya kita itu tidak terus perempuan itu aja bilang loh, asal aku jamah saja gitu. Terus nanti kita ikut-ikutan gini. Pokoknya asal aku pegang aja salib Kristus, maka nggak ikut-ikutan seperti itu ya. Ini namanya talit, tapi ini terbuat dari batik. Ini sebenarnya taplak sih sebetulnya, Bapak Ibu. Tapi bahan yang hampir sama seperti ini, barang yang hampir sama seperti ini dipakai oleh orang Yahudi, namanya talit. Ya, talit itu dipakainya begini. Sering lihat di gambar-gambar orang Yahudi itu enggak? Ya. Yesus juga sering digambarkan pakai beginian kan? Namanya talit. Tapi ini panjang, seharusnya lebih panjang. Ya. Nah, talit. Nah, pinggirnya talit ini di setiap sisinya ini empat sisi, 1, 2, 3, 4. Ya. Itu tepian sisi itu di dalam kitab Bilangan dan kitab Imamat itu disebut sayap atau kaki. Ya, dalam bahasa Ibraninya, di dalam bahasa Ibraninya kanaf, sayap atau kaki. Nah, Musa diperintahkan untuk buatlah jumbai-jumbai pada setiap sayap, pada setiap kanaf. Jadi dibuat jumbai seperti ini. Setelah dibuat jumbai atau sisip itu, ya, jumbai ini, kuncirnya ini, ya, sisip ini berbicara tentang apa? Setiap kali engkau berdoa, peganglah jumbai itu, letakkan di atas kepalamu. Itu ditulis di dalam perjanjian lama sebagai sebuah apa? Pengakuan bahwa seluruh hukum-hukum Allah itu luar biasa besarnya. Ya, lebih lanjut bukan hanya disuruh membuat jumbai, tetapi di keempat ujungnya buatlah tali sembayang. Tali sembayang, ya. Jadi di empat ujungnya itu dibuat tali sembayang. Makanya Yesus menggunakan baju seperti ini karena dia adalah seorang rabi. Dia adalah seorang Yahudi yang terpelajar, sarjana Yahudi. Maka Yesus pun mengenakan apa yang dinamakan talit beserta dengan jumbai-jumbainya. Ingat, ini adalah kanaf. Kadang-kadang di dalam Alkitab ditulis kaki, kadang-kadang di dalam Alkitab ditulis sayap jubah. Ya, oke. Nah, di dalam adat Yahudi ini berbicara tentang otoritas, perlindungan, ya, perlindungan. Otoritas tadi ya, seluruh hukum-hukum itu tertulis di sini. Kemudian perlindungan. Masih ingat nggak lagu yang ngomong begini? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ingat? Semesta alam
seluruh bumi penuh apa? Tuhan di tahta, tinggi menjulang apa? Ya, lagu itu muncul dari sini. Ya, kudus-kuduslah Tuhan, ujung jubahnya memenuhi. Nah, gitu. Ya, oke. Ini juga berbicara tentang apa? Perlindungan, kesembuhan. Oke, jadi Bapak Ibu, perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan, apa yang ada di benaknya? Yang ada di pikirannya apa? Yang dicari selama 12 tahun itu apa? Sembuh, Bapak Ibu. Kenapa kok sembuh? Karena perempuan yang pendarahan, kitab Taurat itu mengajarkan bahwa perempuan yang mengeluarkan lelehan pendarahan tidak boleh beribadah, tidak boleh mempersembahkan korban. Nah, kalau itu terjadi hanya sebulan satu kali, oke. Pada saat dia tidak pendarahan, dia bisa beribadah, dia bisa mempersembahkan korban keselamatan, korban penghapus dosa. Tetapi kalau 12 tahun pendarahan tidak berhenti, apa yang ada di benaknya? Mati aku, sudah nggak mungkin lagi diselamatkan. Aku tidak pernah bisa mempersembahkan korban apapun. Dan dia mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ya, kemanapun Yesus pergi, dia ikuti karena dia tahu bahwa yang disebut Yesus itu adalah seorang Mesias. Dan setelah Mesias ini khotbah dari bukit, menceritakan segala sesuatu tentang firman Tuhan, dia berbicara banyak tentang firman Tuhan. Perempuan ini berkata dalam hatinya, kalau gitu asal ku jamah saja jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. Munculnya dari sini Bapak Ibu. Jadi bukan asal diklaim, bukan asal ada ayat yang ngomong kalau asal menjamah ujung jubahnya maka aku sembuh. Terus kita itu buat-buat sendiri ayatnya. Bukan. Ayatnya muncul dari sini Bapak Ibu. Maliaki pasal yang keempat ayat yang kedua. Ini gambarnya. Menjamah tali sembayang ujung jubah Yesus. Ayatnya di Maliaki 4 ayat kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada apa? Sayap, jumbai, kanaf. Makanya perempuan itu dengan sangat yakin, dia punya pengharapan yang sangat besar. Kalau aku menjamah ujung jubahnya, kanaf, sayap, maka akan terbit kesembuhan di dalam hidupku. Dia jamah dan dia disembuhkan. Itu ya Bapak Ibu. Sakit pendarahan 12 tahun itu artinya najis 12 tahun. Nah 12 tahun tidak bisa melaksanakan ibadah, harapan hidupnya nggak ada, hanya mati Bapak Ibu. Makanya begitu sembuh, Yesus ngomongnya apa? Pergilah perempuan, karena imanmu telah menyelamatkanmu. Seharusnya kan imanmu menyembuhkanmu ya. Tetapi Yesus tahu apa yang diinginkan perempuan itu sebetulnya. Bukan kesembuhannya, tetapi keselamatannya. Karena dengan dia sembuh, dia menjadi tahir, dia bisa melaksanakan hukum Taurat, dia bisa beribadah, dia bisa masuk ke dalam keselamatan. Tapi hari itu dia bertemu dengan Mesias, dengan seorang juru selamat. Kayak gini ini mind blowing nggak sih Bapak Ibu? Ternyata ayat itu tuh nggak sesederhana yang kita pokoknya menjamah jubah Yesus selesai sembuh gitu. Ternyata ada ceritanya, ada latar belakangnya. Ya. Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Berapa banyak? Ya, ini perempuan ini melakukan ini setelah dia mendengarkan seluruh khotbah-khotbah termasuk Maliaki yang sudah diceritakan oleh Yesus itu, dia bangkit imannya, dia muncul pengharapan yang besar. Kalau gitu, kalau aku menjamah kanaf itu, maka aku akan disembuhkan.
maju dia jamah gitu. Ya, melangkah. Pengharapannya itu bukan hanya mengaku dengan hati, percaya dengan mulut, tetapi pengharapan yang besar, iman yang besar itu dia lakukan dengan apa? Langkah iman. Dia jamah sesuai dengan kebenaran. Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi jangan membuat-buat sendiri tentang firman itu, karena itu harus firman Kristus. Kalau kita bahas lagi ini jadi lebih panjang, karena kata firman Kristus ini itu ditulis rema hamusia. Rema itu artinya adalah ucapannya Yesus. Ucapannya Yesus itu rema. Ya, ini bisa jadi panjang. Kita nanti belajar tentang apa itu bedanya rema dan logos ya, Bapak Ibu. Tapi kita berhenti dulu sampai di situ. Perempuan yang sakit pendarahan ini imannya begitu besar, pengharapannya begitu besar, karena dia tahu firman yang diucapkan oleh Yesus, dan dia melakukan itu. Ya, oke. Yang ketiga, iman yang menyelamatkan. Kita sudah belajar ini bulan lalu. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, tetapi dia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus katakan seperti itu. Ya, jadi bulan lalu kita sudah belajar bahwa kita mesti mengkawinkan iman dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, dari ketiga jenis iman ini kita belajar bahwa jangan lagi Bapak Ibu mudah berkata gini, diimani toh, belum punya pacar gitu, aku kok umur 30 kok urung pacar gitu, diimani toh gitu, belum punya rumah, diimani toh gitu, belum punya mobil, diimani toh, mobilnya orang dipegang dalam nama Yesus, setiap tanah yang aku injak akan jadi milikku gitu. Karena ada firmannya Pak, kok? Ya, kan ada firmannya. Saya tanya, firmannya di mana? Setiap tanah yang kamu injak akan jadi milikku. Omai Pak Wali injak dalam nama Yesus kita. Ya, itu mantra Bapak Ibu. Itu bukan iman, itu mantra. Ya, yang Allah katakan kepada Yosua, setiap tanah yang kamu injak jadi milikmu, itu bukan hanya diinjak-injak loh sama Yosua. Enggak. Begitu diinjak orang Amalek kebuki, diperangi. Yosua melakukan segala usaha dengan keras untuk apa? Untuk mewujudkan janji Allah itu. Setiap tanah yang kamu injak, nah kalau di tanah itu adanya macan, macannya diusir sama Yosua. Dia jalan lagi kalau tanah itu isinya orang Amalek, perang sama orang Amalek. Tapi banyak di antara kita yang hanya apa? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus namanya diimani kita. Ya. Iman, Bapak Ibu. Iman itu adalah pengharapan tentang perkara-perkara rohani. Bukan hal-hal jasmani. Bukan hal-hal yang kita inginkan untuk terjadi dalam hidup kita. Ya, aku kepengen supaya aku punya rumah yang bagus, terus diimani, bukan seperti itu Bapak. Ya, kalau mau jadi kaya jangan diimani Bapak Ibu. Kalau mau jadi kaya, kerja keras, kerja yang cerdas, kaya Bapak Ibu. Ya, makanya orang-orang tidak seiman dengan kita pun banyak yang kaya, gitu. Ya, karena mereka kerja keras, mereka kerja dengan cerdas. Nah, kita ini banyak yang kalah kaya karena apa? Berhenti hanya sampai diimani, didoain tiap hari tapi tidak melakukan apa-apa. Itu bukan iman ternyata. Ya, bukan berarti tidak boleh jadi kaya loh, bukan. Ya, Bapak Ibu paham ya apa yang saya maksudkan? Iman itu adalah perkara-perkara rohani, bukan jasmani. Iman itu artinya hidup kekal atau hal-hal perkara surgawi, bukan perkara-perkara duniawi. Makanya kita melihat kadang-kadang ada orang Kristen yang sungguh-sungguh
imannya kuat sekali, tetapi tetap saja hidupnya sederhana, ya, hidupnya secukupnya. Kalau iman itu artinya kaya, maka seluruh orang Kristen akan jadi kaya dong. Tetapi ada orang yang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi kok nggak kaya juga, tapi hidupnya bahagia. Ya, terus jangan dibalik lagi, kalau gitu aku miskin ya nggak apa-apa toh, katanya boleh kok, yang penting beriman gitu. Bukan gitu juga. Sampai wolak-walik sakarepmu dhewe. Ya, sampai di situ dulu, Bapak Ibu, paham ya? Nah, sekarang kita mau belajar. Pelajaran tentang iman yang paling dasar itu ada di Ibrani pasal yang ke-11 ayat pertama sampai ke-40. Nah, saya mau minta Bapak Ibu buka Alkitab Bapak Ibu. Ya. Dibuka, Alkitabnya dibuka. Ibrani 11 ayat pertama sampai ke-40. Kita mau baca ayat yang panjang sekali hari ini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ke-40. Ya, jangan mengandalkan LCD ini. Apa akibatnya kalau Anda mengandalkan LCD? Pulang Anda tidak bisa menyanyi, pulang Anda tidak bisa menyembah Tuhan. Mau lagu ini apa yo? Nang gereja itu mau lagu ini enak loh, tapi kok aku lali kata-katanya. Bukan lali Bapak Ibu, bukan lupa. Bapak Ibu tidak pernah menghafalkan karena apa? Terbiasa tinggal baca. Minggu depan mungkin kalau kebaktian matiin aja ya, sekali-sekali gitu ya. Jadi orang cuman, lagu ini enak, pokoknya suaranya ini. Pokoknya enak, tapi nggak dapat apa-apanya gitu. Karena apa? Sudah kebiasaan tinggal baca. Terus kalau yang di sini nih tiba-tiba ada trouble, yang salah siapa? Semua mata menuju ke dia. Pokoknya gue yang salah gitu. Ya, terus kok nggak ditampilkan gitu loh. Kok yang salah kok nggak menampilkan gitu. Kan bukan seperti itu. Rio kenapa kok ketawa? Kamu merasa terwakili perasaan lu ya. Bertahun-tahun kamu ditipu di sana. Pokoknya kalau ada yang error di sini kok Rio gitu. Bukan Rio deh. Juga. Ya, sekarang buka ayatnya. Jangan tergantung dengan tampilan LCD. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai ke-40. Ya, kalau Bapak Ibu merasa bahwa itu ayat yang penting, dikasih tanda. Gimana cara kasih tandanya? Dipencet agak lama, nanti akan muncul tandai. Nah, di Alkitab Anda. Iki kok anggo Alkitab kok diajari gitu. Kalau zaman saya dulu kan tangan ya diorek-orek gitu. Jadi Alkitab saya itu isinya orek-orekan gitu. Di Alkitab kita juga bisa ditandai seperti itu, diorek-orek. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ke-40. 3 ayat dulu di atas kita baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Sampai situ dulu kita pelajari satu persatu. Ayat yang pertama, iman adalah apa Bapak Ibu? Dasar. Iman itu dasar. Dasar atau dalam bahasa lainnya kadang-kadang ditulis substansi, kadang-kadang ditulis hakikat atau inti atau asal muasal. Itu arti kata dasar. Iman adalah asal muasal dari segala sesuatu. Iman adalah dasar, iman adalah inti, iman adalah asal muasal dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan apa? Bukti. Bukti itu pengakuan, kepastian, assurement, garansi, itu bukti. Jadi kalau kita belajar dari Ibrani pasal yang ke-11 ini, iman adalah dasar dan bukti. Iman adalah dasar dan bukti. Dasar dan bukti apa? Nah itu yang nanti akan kita pelajari. Ya,
Itu yang pertama, iman adalah dasar dan bukti. Kemudian kita loncat ke ayat yang ketiga. Karena iman kita apa? Mengerti. Karena iman kita mengerti. Artinya iman itu bukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan loh Bapak Ibu. Loh, kok bisa kejadian seperti itu? Sudah, pokoknya imani aja. Enggak boleh. Karena Ibrani ngomongnya, karena iman kita apa? Mengerti bahwa ternyata kalau iman kita benar, dasar kita benar, buktinya ada, maka kita bisa mengerti. Iman itu bukan sesuatu yang abstrak ternyata. Karena iman kita mengerti. Mengerti itu artinya bisa dipikirkan, bisa dibayangkan, bisa dipahami, bisa dipelajari gitu. Iman itu bukan sesuatu yang terus pokoknya dipercayai aja, imani aja gitu, bukan. Tapi bisa dipelajari. Makanya kita ini bisa mempelajari setiap ayat kalau kita tahu bagaimana cara mempelajarinya. Ya, karena iman kita mengerti. Apa sih yang kita mengerti? Apa sih yang dimaksud dengan iman yang bisa dimengerti? Ya, bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Oleh iman kita mengerti, kita tahu, kita paham, kita bisa memikirkan, kita bisa membayangkan bahwa alam semesta telah dijadikan oleh rema. Ya, firman itu ditulis lagi rema, bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Makanya di Kejadian 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman, ya, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah ini, maka itu jadi. Diucapkan itu artinya rema. Ya, kata-kata firman yang diucapkan itu artinya rema. Ya, bahwa segala alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Paham nggak Bapak Ibu? Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang tadinya tidak dapat kita lihat karena bentuknya abstrak, bentuknya adalah rema, bentuknya adalah kata-kata Allah, itu jadilah terang, jadi terang. Kita bisa melihat. Itu iman Bapak Ibu. Iman itu bisa dijelaskan sama seperti ini. Bisa dijelaskan. Jadi sekali lagi iman itu bukan apa yang ingin kita lihat, bukan. Tetapi apa yang tidak pernah kita lihat itu ternyata dijadikan oleh setiap rema, setiap kata-kata dari Yesus, dari Sang Firman. Ya, satu kali kita belajar ini ya Bapak Ibu, logos dan rema. Kita itu banyak salah loh ternyata. Ya. Ketika saya sungguh-sungguh belajar, ternyata kita itu banyak yang salah. Kita berpikir bahwa rema itu lebih hebat, lebih penting daripada logos. Kalau rema lebih penting dari logos, maka gelarnya Yesus itu harusnya torema, bukan hologos. Tapi gelarnya Yesus apa? Logos, bukan rema. Kadang-kadang minta supaya firman ini diremakan gitu. Salah Bapak Ibu ternyata. Ya. Oke, yaitu nanti pelajaran lain lagi. Iman itu bukan apa yang kita inginkan. Ya, bukan apa yang ingin kita lihat, bukan apa yang ingin terjadi di dalam hidup kita. Ingat perempuan yang sakit pendarahan tadi. Dia bukan semata-mata ingin sembuh, bukan apa yang dia inginkan untuk sembuh, tetapi sebetulnya apa yang melandasi, memotivasi dia sembuh, supaya dia diselamatkan hidupnya, dia bisa beribadah. Kalau dia sembuh, dia bisa beribadah. Kalau dia beribadah, dia selamat, masuk surga. Itu ya. Jadi jangan berhenti sampai sembuh, diimani, terus kalau sembuh terus tidak melakukan apa-apa, bukan itu. Ya. Nah, iman ayat yang pertama tadi balik, iman adalah
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terus di ayat keempat dan selanjutnya kita diberi contoh-contoh bapak-bapak iman di dalam hidup kita. Ya, kita pelajari ini sama-sama. Ayat yang keempat. Cara bacanya gini Bapak Ibu. Karena iman, terus ambil nafas. Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik. Ayat yang keempat, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu, dengan jalan mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik, Habel memperoleh kesaksian bahwa ia benar, bahwa Allah berkenan kepadanya, kepada persembahannya, sehingga sampai sesudah Habel mati, imannya itu masih berbicara. Ya, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah. Ingat tadi, iman adalah dasar dan bukti. Jadi iman, karena iman dasar, Habel memberikan apa? Bukti dengan cara mempersembahkan yang lebih baik. Jadi Habel tidak berhenti dengan karena iman aku percaya bahwa aku ini diselamatkan, bukan. Karena iman Habel, maka dia memberikan bukti dengan cara apa? Mempersembahkan korban yang lebih baik. Maka Habel dikatakan menjadi orang yang berkenan. Ayat 5. Karena iman, nafas lagi. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa apa? Ia berkenan. Orang yang berkenan itu apakah orang yang diam saja, hanya mengimani saja? Enggak, dia melakukan hal-hal yang benar-benar berkenan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Makanya Henokh ditemukan orang yang tidak bercacat, diangkat sama Tuhan. Tidak perlu melewati tidak perlu melewati fase yang namanya mati. Dia langsung diangkat oleh Tuhan. Nah kan kita harapannya gitu ya. Kalau kita harus melewati fase mati, ya, kita berharap bahwa nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, dan tetap masuk bersama-sama dengan Allah, kan? Tapi kalau besok pengangkatan itu terjadi, besok hari Tuhan yang besar itu terjadi, kan kita nggak melewati fase mati. Mati itu adalah sebuah fase di dalam kehidupan, Bapak Ibu. Ya, oke, ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ingat, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau Habel dan Henokh itu dikatakan berkenan kepada Allah, berarti Habel, Henokh dan nama-nama yang selanjutnya nanti itu adalah orang-orang yang memiliki dasar iman. Ya, oke, ayat ke-7. Karena iman maka Nuh lompat. Karena iman maka Nuh itu, kalau di Alkitab Bapak Ibu ada Nuh, setelah kata Nuh ada stripnya gitu Pak? Ada ya? Nah, strip itu artinya anak kalimat. Anak kalimatnya kalau kita tarik, kita tidak baca, maka ayat itu jadi begini. Karena iman maka Nuh dengan taat, gitu. Ya, karena iman Nuh taat mempersiapkan bahtera. Nuh buatlah bahtera, lebarnya sekian, panjangnya sekian, tingginya sekian, dibuat pintunya begitu, pintunya begini. Itu kalau nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba disuruh buat bahtera, kira-kira gimana Bapak Ibu? Iki siapa sih ngomong itu? Apa aku ringan-ringanan gitu kan? Tapi firman Tuhan mencatat apa? Karena iman Nuh taat membuat bahtera. Artinya apa? Nuh percaya bahwa ini adalah Allah yang menyuruh, dan dia membuktikan percayanya itu dengan membuat bahtera. Ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat.
ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan dia tuju. Ayat 27, lompat. Ayat 27. Scroll. Ya. Ayat 27. Ketemu? Karena iman, maka Musa meninggalkan Mesir. Karena iman, maka Musa meninggalkan negeri yang melambangkan perbudakan itu. Karena iman, maka Musa meninggalkan. Musa melakukan apa? Bukti imannya itu. Dia meninggalkan Mesir. Ayat 32. Ketemu? Apalagi yang harus aku sebut, sebab aku kekurangan waktu kalau aku harus menceritakan semuanya. Ya, Habel, Henok, Nuh, Abraham, Musa, Sarah, siapa lagi terus disebutkan apa di ayat 32 itu? Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi. Itu kan rombongan begitu. Habis waktuku. Ya, ayat 33. Karena iman telah apa? Gideon menaklukkan kerajaan-kerajaan, Barak menaklukkan kerajaan-kerajaan. Jadi disingkat itu. Ayat 32 dan 33 itu berbicara tentang peningkatan-peningkatannya, menutup mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Oke? Jadi Bapak Ibu, intinya sebetulnya ada di ayat yang pertama tadi. Iman adalah dasar dan bukti. Iman itu dasar dan bukti. Kita tidak boleh berhenti hanya sebagai pengharapan, tetapi kita harus membuat sebuah langkah sebagai bukti bahwa kita ini orang beriman. Amin. Amin artinya apa Bapak Ibu? Apa? Ya, aku mau melakukan itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidupku. Aku mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kalau kita dibilang amanah umat beriman, umat yang amanah, umat yang melakukan apa yang sudah diamanahkan oleh Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu, jangan hanya berhenti sampai jadikanlah semua bangsa muridku ya Bu Sigit. Oh bukan aku, Bu Sigit aja gitu kan. Kita kan seringnya gitu kan. Ini aku Tuhan, utuslah dia gitu. Ya, itu kan kita kayak gitu kan. Bapak Ibu, kita itu bisa kok, kita itu bisa menjadi orang-orang yang memegang amanah dengan segala kekurangan kita masing-masing. Ya, jangan menunggu sampai Bapak Gembala kan ngomong, saya kalau ketemu sama ya mapnya kepencet. Bapak Gembala kan ngomong, aku kalau ketemu sama supir taksi itu 5 menit bisa tak injili gitu. Kalau kita tidak bisa 5 menit, lakukan 10 menit Bapak Ibu. Kalau 10 menit tidak bisa, lakukan 1 jam. Nek 1 jam numpak taksi kan mahal ya, gitu. Jadi kita bisa kalau naik travel berarti yang jangkanya lebih panjang begitu. Ya, kalau 1 jam kurang gitu, berarti kita bisa lakukan seminggu, kita bisa lakukan sebulan. Siapa yang bisa dilakukan sebulan, seminggu gitu? Orang-orang yang di rumah kita dong, bisa kan? Gitu. Ya, jadi kalau kita tidak bisa lakukan seperti Bapak Gembala 5 menit, bukan berarti terus kita tidak melakukan apa-apa, bukan. Lakukan yang Anda bisa lakukan. Apapun untuk menjadikan bahwa dasar imanmu itu punya bukti untuk dilakukan. Itu namanya beriman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini akal budi kami belajar banyak, pikiran kami belajar banyak. Mungkin ada sesuatu yang diperbaharui di dalam pemahaman-pemahaman kami. Kami mengucap syukur untuk segala perkara yang boleh kami pelajari bersama-sama. Kami berterima kasih masih ada kesempatan buat kami
ketika kami berkumpul bersama-sama, kami mendengar pelajaran ini, dan masih ada kesempatan buat kami untuk memperbaiki pemahaman kami, sehingga kami ditemukan menjadi orang-orang yang benar-benar disebut orang beriman, orang yang punya dasar, dan orang yang melakukan bukti di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, Roh Kudus yang dijadikan sebagai jaminan di dalam hidup kami mempersilahkan Roh Kudus untuk menjadi kekuatan, menjadi kuasa, menjadi kemampuan, menjadi dunamis yang luar biasa, sehingga kami ini bukan hanya mendengar, bukan hanya percaya, bukan hanya berharap, tetapi kami juga melakukan tindakan iman kami. Bapa, kami berterima kasih karena ada kesempatan di dalam hidup kami untuk kami ini memperbaiki apa yang menjadi iman dan percaya kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami menutup bungkus setiap pelajaran yang kami pelajari hari ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Karena darah itu masih berbicara sampai hari ini, maka kami percaya bahwa setiap hal yang ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus itu akan tetap berbicara terus sampai kami ini bertemu muka dengan muka di dalam hidup kami. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu,